penyidik kan lo? Tim Kok sini. penyidik. Yuk, kita ke sini nih. Terima kasih pada kawan-kawan rekan KPS yang hadir pada hari ini. Bahwa hari ini kita PH dari Bapak SN dan dari keluarga untuk mengembalikan uang kerugian negara atas tindak pidana korupsi yaitu proyek jalan tol Pelabuhan Dalam. Bahwa di sini kita sampaikan bahwa PM kita sampai hari ini tetap kooperatif dan tetap akan berusaha mengembalikan keseluruhan kerugian negara. Itu saja yang kita sampaikan hari ini. Mungkin langkah untuk depannya Kalau langkah depannya kita akan tetap ikuti proses hukum, tapi kita tetap kooperatif soal kerugian negara pun kita berkomitmen untuk mengembalikan secara benar. Total uang yang kita kembalikan? media hari ini Senin tanggal 26 April 2021 sehubungan dengan serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam hal ini adalah bidang pidana khusus yang telah melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan tol Pelabuhan Dalam Indralaya dan dalam penghitungan kerugian negara itu sebesar 3.229 juta. Nah, hari ini pihak tersangka artinya kontraktor tersangka inisial SN mengembalikan kerugian negara tersebut. Dan lebih lanjut nanti Pak Aspisus akan menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara ini berapa dikembalikan, kan? Nah, tinggal berapa lagi dan kewajiban akan dikembalikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media, pada jam 15.15 WIB kita kumpul di sini dalam rangka untuk menyaksikan pengembalian atau penyerahan uang dari pihak tersangka guna untuk pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dalam pengadaan jalan pembangunan jalan tol di Indralaya, Kabupaten Ogan Kirim yang dilakukan pada tahun anggaran 2017. Dan penyidik sudah mendapatkan hasil audit penghitungan kerugian negara BPKP Provinsi Sulsel senilai nilai kerugian 3,229 miliar rupiah. Ini sudah masuk dalam tahap 1. Dalam hal ini sudah dilakukan penuntutan oleh jaksa penyidik dan nantinya diharapkan dalam waktu singkat ini akan ada perkembangan lain. Kalau memang bisa, kita harapkan sesudah Lebaran nanti bisa kita tuntaskan dan nantinya kita limpahkan penyelesaiannya nanti ke pengadilan ke Palembang. Jadi saat ini sudah dalam tahap 1. untuk yang tersangka baru mungkin berkembang. Saat ini kita fokus penyelesaian yang dua, yaitu PPK-nya 1 dan kedua pihak swasta ke belakang. Bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan peran dari masing-masing tersangka ini seperti apa dalam perkara ini? Baik, yang kami jelaskan di sini tadi sudah disebutkan bahwa yang melakukan kegiatan pengadaan ini adalah yang melaksanakannya adalah pihak tersangka dalam hal ini sebagai PT Giovanni Jenara Sukses Abadi, di mana atas nama SN. SN ini sudah kami tahan sebelumnya 2 pekan yang lalu, lebih bahkan. Dan ini sudah ditahan Joe ya. Modus operandi dalam perkara ini seperti apa nih Pak? Modusnya Ya. yang kita temukan saat ini adanya perbedaan aspek dan kemudian menyebabkan kerugian negara sehingga mengakibatkan kerugian dari negara itu sebesar 3,229 miliar rupiah. Dalam kata artian ada mengurangi volume bangunan ya Pak? Iya, tidak sudah. Itu dugaan kami ya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Jadi ini masih dugaan penyidik. Ya. Jadi bukan menyatakan sesuatu yang apa nanti yang sudah kita menduga sudah fakta yang ada di tempat ini. Dengan adanya pengembalian uang ini Pak, apakah ada itu mempengaruhi proses hukum seperti apa nih Pak? Nanti kita lihat di pengadilan. Kalau mau hukum itu kan pengadilan
Oke. Berarti Oke, cukup. Informasinya Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.